Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dila Handayani, SPD MSI, merupakan salah satu dosen di universitas swasta yang ada di Kota Medan, yaitu di Universitas Cut Nyadin Medan. Saya mengajar atau mengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia dan saya berhome base-kan di Fakultas Teknik Mesin. Saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya bawakan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu kualifikasi pendidikan saya. Pada strata 1, saya raih dari Universitas Negeri Medan dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Indonesia. Lalu saya melanjutkan studi saya di strata 2 dari Universitas Sumatera Utara dengan prodi Linguistik atau lebih dikenal dengan ilmu linguistik. Saya mengajar mata kuliah umum Bahasa Indonesia sesuai dengan basic bidang saya, yaitu Bahasa Indonesia dan Linguistik. Saya mengajar mata kuliah umum Bahasa Indonesia di semester ganjil di prodi Psikologi dan di Sistem Informasi. Sedangkan di semester genap, saya mengajar juga di beberapa prodi seperti di Teknik Mesin, Teknik Elektro, dan Farmasi. Mengapa kita harus mempelajari bahasa Indonesia di perguruan tinggi? Nah, bahasa Indonesia di perguruan tinggi berfokus dalam penulisan karya ilmiah. Jadi, di dalam mata kuliah bahasa Indonesia, mahasiswa diharapkan mampu menulis karya ilmiah dengan baik dan benar. Deskripsi mata kuliah bahasa Indonesia yaitu mata kuliah bahasa Indonesia ini adalah mata kuliah dasar sebagai landasan dalam merancang kegiatan pembelajaran dan pelatihan. Mata kuliah ini akan membahas tentang kebahasaan dari ilmu, keterampilan, dan pengembangan untuk mahasiswa. Khususnya untuk membantu mahasiswa menyusun karya ilmiah. Bahasa Indonesia menjadi salah satu instrumen pengembangan kepribadian mahasiswa untuk menuju terbentuknya insan terpelajar yang mahir berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah setelah menyelesaikan mata kuliah bahasa Indonesia, mahasiswa akan dapat mengimplementasikan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam penyusunan kalimat yang efektif, penyusunan paragraf yang bernalar, dan penataan wacana yang baik sesuai dengan ragam atau laras bahasa yang diperlukan terutama dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Materi pembelajaran di dalam mata kuliah umum bahasa Indonesia ini antara lain konsep hakikat bahasa, sejarah bahasa Indonesia, komunikasi lisan dan tulisan, kata, kalimat, ejaan bahasa Indonesia atau EBI, paragraf, diksi atau pilihan kata, karangan, kutipan, karangan ilmiah, dan surat menyurat. Sistem pembelajaran yang saya pakai di dalam mata kuliah umum bahasa Indonesia ini, sebelum adanya COVID-19, seperti biasa pengajaran dilakukan tatap muka. Namun setelah kita dihadapi oleh pandemi COVID-19 ini, kita dituntut sebagai dosen harus bisa memberikan kegiatan pembelajaran dari rumah, yaitu saya menggunakan media Zoom jika saya ingin bertatap muka dengan mahasiswa
daring atau dalam jaringan. Lalu saya menggunakan Google Classroom sebagai media dalam pengumpulan tugas. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran yaitu ada ceramah, diskusi, sumbang saran, dan tugas baca. Metode tersebut saya aplikasikan dari Zoom ataupun Google Classroom. Lalu, interaksi saya dengan mahasiswa, saya menggunakan diskusi kelas daring dari Zoom dengan tanya jawab bersinkronus. Lalu, dalam tanya jawab asinkronus, saya pakai menggunakan Google Classroom. Interaksi dosen atau interaksi saya dengan mahasiswa dalam Zoom yaitu dengan sinkronus, dengan tatap muka. Lalu dalam Google Classroom yaitu dengan asinkronus. Sistem penilaian mata kuliah saya yaitu UTS, ujian tengah semester 35%, ujian akhir semester 35%, kuis 10%, dan tugas 20%. Tugas saya selalu memberikan makalah dan presentasi kelompok, lalu kemudian tanya jawab. Baiklah, setelah itu saya akan menampilkan bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan media Zoom, dan berikutlah videonya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu. Siang Bu. Ya, gimana kabarnya, baik ya Nak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi hari ini adalah pertemuan yang ke-7, berarti minggu depan kita sudah mulai UTS, ya. Jadi Ibu harapkan setelah materi ini nanti selesai, kalian sudah bisa mulai belajar mengulang kembali dari materi yang pertama sampai di hari ini mengenai paragraf, ya Nak ya. Nah, jadi seperti biasa pembelajaran kita setelah Ibu menjelaskan materi mengenai paragraf, kemudian kalian bisa membacanya nanti materinya setelah Ibu bagikan di classroom, lalu kita akan diskusi tanya jawab seperti biasanya ya. Ya, langsung saja Ibu share screen-nya mengenai paragraf. Jadi ini sebenarnya seperti kayak mengulang aja ya kan, kayak mungkin ini kalian pada saat di bangku sekolah kemarin sudah belajar mengenai paragraf, cuman tidak terlalu spesifik di perkuliahan seperti itu ya. Nah jadi paragraf ini sering kita jumpai di mana? Di tulisan, ya kan? Karena kalau di lisan kita nggak bisa melihat paragraf itu di mana, ya kan? Karena paragraf itu hanya terdapat di tulisan. Nah, jadi banyak mungkin yang mengira paragraf apakah sama paragraf dengan alinea gitu. Jadi paragraf dengan alinea itu sama, hanya saja bahasanya aja berbeda karena kan kita banyak kata-kata yang bersinonim ya kan dengan makna yang sama. Paragraf dengan alinea itu sama. Jadi kalau kalian jumpai misalkan soal coba Anda tentukan kalimat utama pada alinea ketiga gitu misalkan. Nah, itu sama dengan paragraf. Jadi jangan bingung ya. Ya, oke. Langsung aja Ibu jelaskan slide-nya. Ya. Nah, jadi sebelumnya kita harus tahu pengertian paragraf itu apa. Ya, jadi paragraf itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu paragrafos, yang artinya itu menulis atau tertulis. Nah, karena itu ya kan, menulis atau tertulis. Jadi dari pengertiannya aja kita udah lihat jelas bahwa paragraf itu hanya bisa kita jumpai di bentuk yang tertulis, gitu ya. Jadi dengan kata lain,
Paragraf itu adalah sebuah tulisan yang memiliki tujuan atau ide-ide yang disampaikan oleh sang penulis. Jadi tulisannya itu harus ada tujuan. Ya, jika dilihat dari bentuknya, paragraf itu terdiri dari kalimat-kalimat yang saling berangkai dan membentuk satu gagasan atau ide yang utuh. Jadi kalau hanya dalam satu kalimat itu belum bisa dikatakan paragraf, karena paragraf adalah terdiri dari kalimat-kalimat yang saling berangkai, ya kan, dan membentuk satu gagasan atau ide yang utuh. Oke, itu pengertiannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur. Struktur adalah susunan paragraf. Nah, jadi sebuah paragraf itu terdiri dari kalimat topik dan kalimat penjelas, atau kalimat pokok dengan kalimat pendukung. Jadi kalau misalkan kalian jumpai kalimat topik utama, lalu kemudian kalimat pokok, gagasan utama, itu sama, nah. Sama, ya. Jadi paragraf itu terdiri dari kalimat topik dan kalimat penjelas. Ada topiknya dan ada yang menjelaskan si topik tadi, seperti itu ya, atau kalimat pendukung. Jadi kalimat topik merupakan kalimat terpenting yang berisi ide pokok alinea, yang berisi ide utama di paragraf tersebut, gitu ya. Sedangkan kalimat penjelas itu berfungsi untuk menjelaskan atau untuk mendukung ide utama, gitu ya, dia untuk menjelaskan. Oke, itu struktur paragraf. Ingat, satu paragraf harus ada kalimat utama dan kalimat penjelasnya, gitu ya. Nah, ini macam-macam paragraf. Jadi jika dilihat berdasarkan isinya, ya, paragraf itu ada 5. Mungkin kalian di bangku sekolah hanya tahu eksposisi, argumentasi, lalu kemudian jenis paragraf apa aja, nah, induktif, deduktif. Oke, memang itu adalah jenis dari paragraf. Cuman tidak lebih spesifik berdasarkan apa, ditinjau dari apa, dilihat dari apa paragraf itu, gitu ya. Nah, jadi kalau berdasarkan isinya, paragraf itu ada 5. Yang pertama ada yang namanya paragraf eksposisi. Nah, isi dari paragraf eksposisi itu dia berisikan uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi. Ya. Lalu kemudian argumentasi. Nah, isinya apa? Berisi uraian bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu pendapat, ya, atau kesimpulan yang harus disertai dengan data atau fakta. Itu argumentasi. Nah, sedangkan paragraf deskripsi itu dia berisi gambaran mengenai suatu hal atau suatu keadaan, dideskripsikan, ya. Lalu persuasi itu berisikan mengenai imbauan, ya, atau memengaruhi si pembaca agar si pembaca itu terpengaruh dengan isi yang ada di paragraf tersebut. Itu untuk persuasi, ya. Nah, yang terakhir ada narasi. Jadi karangan ini berisi rangkaian peristiwa yang saling berhubungan sehingga membentuk alur cerita. Nah, itu dia narasi. Jadi banyak mungkin hampir bersamaan eksposisi dengan narasi, gitu ya kan, atau eksposisi dengan argumentasi. Jadi dilihat kalau eksposisi itu dia memberikan informasi tentang suatu topik. Kalau argumentasi itu pendapat, ya, karena pendapat kita, tapi harus ada di data, dituliskan dengan fakta atau data. Ya, sedangkan narasi dia berisikan rangkaian sehingga dia membentuk alur cerita. Kayak kalian dulu mungkin waktu SD, kalau misalkan habis liburan kan, disuruh tuh sama guru bahasa Indonesianya, gimana liburannya, gitu ya kan, senang Bu, seru Bu, gitu kan, cobalah buat karangan, disuruh mengarang, buat karangan liburannya, selama liburan tuh ngapain aja, gitu ya kan. Nah, pasti dengan karangan anak SD, ya kan, pasti dia langsung tanpa kita sadari sebenarnya kita tuh udah bernarasi. Nah, jadi misalkan dimulai dari hari Minggu pukul 7
aku bangun pagi, dibanguni oleh ibu, kemudian ibu menyuruh aku mandi. Setelah aku mandi, aku aku sarapan. Setelah sarapan dengan keluarga, kemudian kami bergegas untuk pergi ke rumah nenek, liburan gitu kan. Nah, pukul 8 kami bergerak dari rumah dan lain sebagainya, bla bla. Sehingga dia membentuk alur cerita, itu dia narasi. Gitu ya, Nak ya. Oke. Nah, kemudian Ibu lanjutkan. Nah, ini jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya. Ya, berdasarkan tujuan. Tadi berdasarkan isi. Nah, ini berdasarkan tujuan ada 3. Ada paragraf pembuka, penghubung, dan penutup. Jadi kalau paragraf pembuka itu tujuannya dia untuk membuka, untuk menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan nanti di paragraf penghubung. Gitu ya. Sedangkan paragraf penghubung itu berisikan masalah yang mau disampaikan, ya kan? Nah, penutup adalah apa? Paragraf biasanya yang berisikan kesimpulan, penegasan terhadap masalah yang sudah dijelaskan, terhadap informasi yang sudah dijelaskan. Seperti itu ya, Nak ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke macam-macam paragraf menurut jenisnya. Tadi sudah berdasarkan isi, sudah berdasarkan bentuk, dan sekarang berdasarkan jenisnya, ya. Nah, ini dia. Jadi kalau deduktif, induktif, campuran itu adalah jenis paragraf berdasarkan apa tadi? Berdasarkan jenisnya, ya kan? Nah, yang pertama ada paragraf deduktif. Jadi kalau kalimat utamanya, topik utamanya, gagasan utamanya itu berada di awal paragraf, maka jenis paragraf itu berjenis paragraf deduktif. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau kalimat utamanya berada di akhir paragraf, maka itu jenis paragraf induktif. Ya, sedangkan kalau campuran, dia berada di awal dan di akhir. Jadi boleh kalimat utama itu berada di awal dan di akhir. Berarti itu jenis paragraf campuran. Ya. Nah, ini syarat penyusunan sebuah paragraf agar terbentuk menjadi paragraf yang baik. Ya. Oke. Nah, yang pertama itu harus bersifat kesatuan, ya, harus menyatu antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, gitu. Itu biasanya untuk menyatukan kesatuan itu berada di kalimat pendukung atau kalimat penjelas, ya kan? Kan udah ada nih kalimat utamanya, kalimat topiknya, lalu kemudian disusul dengan kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Maka beberapa kalimat pendukung tersebut harus bersifat kesatuan, harus saling berhubungan gitu. Nah, nggak boleh misalkan kalimat yang satu itu menyatakan A, lalu kemudian yang B, kemudian kalimat selanjutnya itu menyatakan B, lari gitu. Jadi harus menyatu ya Nak ya. Lalu syarat yang kedua harus koherensi. Ini hampir sama dengan kesatuan. Harus koheren, harus sejajar kayak gitu ya, harus sama. Lalu kemudian kelengkapan, jadi harus lengkap. Itulah dia harus ada kalimat utama dan harus ada kalimat penjelasnya. Lalu yang selanjutnya pola susunan paragraf. Nah, pola susunan paragraf juga diperhatikan. Jangan terlalu banyak kalimat penjelas. Seperti itu. Jadi kadang ada gitu kan satu paragraf sampai mau 1 halaman. Itu nggak efektif, nah. Ya, ini yang berkaitan dengan yang panjang paragraf ya, berkaitan dengan yang syarat yang kelima. Jadi sehingga membuat si pembaca itu bingung gitu kan. Bahkan ada nanti sudah kalimat utama penjelas, terus ada lagi kalimat utama masih di dalam satu paragraf, itu nggak efektif. Sehingga membuat pembaca itu bingung dia menentukan yang mana ini kalimat utamanya gitu ya Nak ya. Jadi itu harus diperhatikan. Ya. Nah, ini teknik bagaimana mengembangkan paragraf. Ya, ini tergantung si penulis. Menurut penulisnya itu yang mana yang mudah dia lakukan gitu. Boleh secara alamiah, ya secara alamiah itu paragraf dapat dikembangkan secara alamiah dengan didasarkan pada urutan waktu dan urutan ruang ya. Jadi secara alami sama kayak bernarasi tadi. Secara alami aja ngalir gitu ya.
Lalu kemudian boleh umum khusus atau khusus umum. Boleh mengembangkan yang umum dulu baru ke khusus. Itu misalkan kalian mau menulis paragraf mengenai vaksin misalkan. Nah, umumnya itu kan vaksin. Lalu kemudian jenis-jenis vaksin apa? Ada Sinovac, ada Moderna, ada AstraZeneca, dan lain-lain gitu. Nah, itu kalau kalian mengembangkannya secara umum, lalu kemudian kalian kembangkan secara khusus. Nah, boleh lagi kebalikannya. Boleh kalian kembangkan khusus umum dulu. Boleh kalian kembangkan Moderna, Sinovac, dan lain sebagainya. Boleh. Lalu kemudian masuk ke umum. Itu terserah. Terserah penulis memilih bagaimana teknik yang ia rasa gampang dan mudah untuk mengembangkan satu paragraf itu ya. Lalu kemudian ada klimaks dan anti klimaks. Nah, jadi klimaks dan anti klimaks ini hampir sama dengan umum dan khusus ya. Jadi maksud dari klimaks dan anti klimaks ini adalah gagasan bawahan ya, itu disusun sedemikian rupa sehingga setiap gagasan berikutnya itu lebih tinggi kepentingannya. Jadi daripada gagasan sebelumnya. Ya, sedangkan anti klimaks itu kebalikan dari si klimaks tadi. Jadi itu hampir sama dengan umum khusus atau khusus umumnya ya. Oke, nah ini fungsi paragraf ya, ada beberapa fungsi paragraf. Yang pertama itu mengekspresikan pikiran seseorang penulis dalam bentuk kalimat yang disusun secara logis. Lalu fungsi yang kedua, membantu pembaca dalam memahami isi dari satu jalan cerita. Fungsi yang ketiga, memudahkan penulis dalam menyusun gagasan. Ya. Lalu fungsi yang keempat, membantu penulis untuk mengembangkan idenya secara sistematis dan memudahkan pengarang dalam mengembangkan topik dalam sebuah karangan. Lalu selanjutnya, dapat menjadi sebuah pengantar ide, transisi, isi, atau penutup dalam sebuah karangan. Jadi ini adalah beberapa fungsi paragraf ya. Ya, oke. Terima kasih. Itu tadi penjelasan Ibu mengenai paragraf. Kita kembali lagi ya setelah kalian sudah membaca materi yang Ibu bagikan di classroom. Silakan yang mau bertanya untuk penanya pertama. Yang bertanya. Saya, Bu. Ya, yang Jenita dulu, baru setelah itu Septi ya. Ya, silakan Jenita. Baik, Bu. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana jika dalam suatu tulisan tidak menggunakan paragraf dengan baik? Apa dampaknya, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Jenita atas pertanyaannya. Ya, jadi dampak dari satu tulisan yang tidak memiliki paragraf yang baik gitu ya. Nah, dampaknya tentu ke si pembaca. Nah, si pembaca itu kurang paham, kurang mengerti dengan isi dari paragraf. Itulah makanya diperlukan syarat-syarat dari paragraf, harus kesatuan, koherensi, harus kelengkapannya, panjang paragrafnya, dan beberapa syarat lainnya harus tuliskan di dalam paragraf tersebut gitu. Nah, jadi dampaknya ke si pembaca sulit menemukan ide atau tujuan dari apa yang dia tulis di dalam paragraf tersebut gitu. Gimana, Jenita? Berarti tergantung pembacanya ya, Bu? Ya, sebenarnya pun bukan tergantung pembacanya juga. Kalau penulisnya memang tidak menempatkan paragraf itu dengan baik, tidak mengikuti syarat paragraf yang baik, maka mau pembaca yang gimana pun juga tidak akan mengerti dengan apa yang dituliskan si penulis gitu. Gitu. Oleh karena itulah diperlukan syarat dari penulisan paragraf yang baik tadi. Ada koheren, kesatuan, ya kan? Ada apalagi tadi ada 5. Ya, terima kasih Jenita, sama-sama. Kan? Terima kasih Bu sebelumnya. Izin saya bertanya, apakah dalam mencari gagasan utama atau pokok pikiran dalam suatu paragraf itu hanya selalu ditemukan hanya pada paragraf deduktif saja, Bu? Atau mungkin bisa ditemukan pada paragraf
campuran atau paragraf keduanya gitu, Bu? Ya, kalau itu tadi paragraf utama ya, itu dia letaknya kan ada di awal, di akhir, dan di awal dan di akhir. Jadi bukan berarti kalimat utama itu selalu berada di awal. Nah, kan jenisnya udah ada 3, ada paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Jadi kalau kalian tidak menemukan kalimat utamanya di awal, oh berarti kalimat utamanya di akhir. Kalau nggak ada di awal, kalau misalkan di awal ada, kalian di awal ada berarti dibaca dulu di akhir. Apakah ada juga di akhir? Kalau ada di awal dan di akhir berarti itu jenis paragraf campuran. Tapi kalau di awal itu deduktif ya, karena jadi kalau pertanyaan Ruth, kalimat utama itu tidak selalu di depan, bukan hanya berada di awal kalimat, tapi kalimat utama bisa di awal, di akhir, dan di awal dan di akhir. Cuman kebanyakan memang kalau soal-soal ujian seperti itu, tentukan kalimat utama gitu ya kan, itu memang sering di awal. Jadi jangan salah kaprah, jangan karena sering kita jumpain kalimat utama itu berada di awal, maka hanya di awal aja gitu, enggak. Jadi kalimat utama itu ada di awal, di akhir, dan awal dan akhiran. Di akhir, bukan akhirat-akhir ya. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Perjumpaan kita ya, Nak ya. Tetap jaga kesehatan biar bisa ujian dengan baik dan menghasilkan hasil yang maksimal ya, Nak ya. Jadi Ibu harapkan apa yang sudah dijelaskan bisa kalian aplikasikan di kehidupan kalian maupun untuk orang lain. Ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi Demikianlah wabarakatuh. penjelasan saya mengenai mata kuliah yang saya bawakan, yaitu Bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.